kecil memang sudah diajarkan bahwa Allah itu memalingkan wajahnya. Iya. Gue mulai di situ bukan goyang ya, dalam arti mempertanyakan doktrin bahwa Tuhan tuh meninggalkan Yesus pada waktu itu. Paulus pun berkata sifat Allah yang sejati itu adalah setia. Bukan itu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kata-kata Yesus keluar itu ketika itu di kayu salib doang. Kenapa seperti itu? Dan gue bisa menyimpulkan. Tel Talk, teologi berbicara teologi. Oke, nih teman-teman disclaimer dulu bahwa PPA nih sedang ada, bukan perdebatan ya, sedang namanya kita melihat ada pandangan-pandangan baru tentang teologi. kata Eloi lama sabatan. Artinya ya Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku. Nah, sebenarnya pembuat perkaranya di Bapak Billy nih. Iya, saya guys. Kenapa Bapak Billy, ada apa? Coba Bapak Billy sampai. Jadi memang nggak tahu kenapa ya, kayak gue tiba-tiba kepikiran Eloi lama sabatani gitu ya. Mungkin dibacain dulu kali ya. Itu ada di Matius 27 ayat 46 ya. Dikatakan kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, ya gitu. Nah, yang menjadi persoalan gua kenapa, gue jelasin dulu. Tafsiran-tafsiran yang ada mengatakan bahwa ini benar-benar Allah meninggalkan Yesus. Jadi secara harfiah, jadi dari gua kecil memang sudah diajarkan bahwa Allah itu memalingkan wajahnya dari Yesus. Karena kenapa? Karena Yesus pada waktu itu menanggung dosa seluruh umat manusia, dan Allah itu kudus. Karena kekudusannya itu dia tidak bisa melihat hal itu atau nggak bisa lagi nih bersama-sama dengan Yesus. Kurang lebih kayak gitu. Nah bagi gua nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba gua berpikir tentang ini, dan gue secara mungkin gue bilang iseng kali ya, nyari ayat, apakah ada benar-benar di ayat konteksnya di Matius 27 ini, apakah ada data di mana Allah itu memalingkan wajahnya. Gue cari dari pertama gitu ya, dari ayat pertama sampai habis. Di situ gue nggak ketemu bahwa Allah memalingkan wajahnya. Itu terus. Oke, gue cari lagi di sini kan ada dua ya yang nulis ini, Matius sama Markus. Di Markus pun juga gue cari, gitu ya, di Markus 15 kalau nggak salah ya. Markus 15 dikatakan di sini sama nih, Eloi lama sabatani. Gue bacain dulu ayat 3-3-nya. Di ini perikopnya Yesus mati perikopnya. Pada jam 12 kegelapan meliputi gitu ya. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, disitulah gue cari-cari ininya, nggak ketemu juga. Gue nggak ketemu juga bahwa Allah memalingkan wajahnya. Gitu. Kepada Yesus gitu ya. Iya, jadi di situ tuh, loh, berarti selama ini apa yang gue percaya, kayak gue mulai di situ bukan goyang ya, dalam arti mempertanyakan doktrin bahwa Tuhan tuh meninggalkan Yesus pada waktu itu. Nah terus walaupun alasannya karena dosa gitu ya. Dan setelah gue telaah lagi, itu kan ternyata paralel ke Mazmur 22. Jadi perkataan Yesus waktu mengapa engkau meninggalkan aku, itu paralel ke Mazmur 22, itu Mazmur Daud. Daud berkata yang sama, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tapi juga tidak aku tenang. Nah intinya dari situ tuh gue mengambil satu, gue nggak bisa bilang kesimpulan, hipotesa lah ya. Gitu, karena gue belum terlalu dalemin banget soal Eloi sama Tani ini. Tapi gue mengambil satu kesimpulan sementara bahwa sebenarnya apa yang Yesus teriakan waktu dia sebelum mati di kayu salib itu bukan karena Tuhan meninggalkan dia. Tapi sebetulnya apa yang dia teriakan pada waktu itu adalah sebuah ekspresi dari kesakitan. Gitu. Jadi kayak karena menyambung ke Mazmur 22 yang Mazmur Daud.
Iya. Dan Mazmur 22 ini kalau dibaca dari ayat 1 sampai habis itu banyak sekali nubuatan tentang Yesus. Waktu membagikan pakaiannya contohnya. Terus kalau nggak salah yang dipaku apa? Gue agak lupa dari situ. Nah, jadi intinya di Mazmur 22 ini banyak sekali nubuatan yang terjadi pada Yesus saat penyaliban. Begitu. Nah, jadi di situ gue terus kenapa lagi gue ambil kesimpulan sementara bahwa ini bukan kesimpulan sementara ya? Ya, gue bilang hipotesa makanya. Gue nggak bilang kesimpulan banget gitu ya. Okay. Itu karena di Alkitab itu kan yang gue belajar itu adalah semua it's all about data. Jadi kalau Alkitab nggak ngomong, kita jangan ngomong. Istilahnya gitu loh. Kalau Alkitab ngomong, ya kita juga harus ngomong, istilahnya kayak gitu. Nah, makanya kenapa? Karena gue cari itu nggak ada. Dan gua nggak ketemu yang namanya data bahwa Tuhan itu meninggalkan umatnya, gitu. Jadi gua di situ menganggap, lah ini kayaknya menurut gua tafsiran yang beda atau bisa dibilang mungkin salah tafsir. Nah, kenapa juga gua kurang setuju dengan tafsiran Tuhan itu meninggalkan umatnya? Karena Paulus pun berkata sifat Allah yang sejati itu adalah setia. Ya kan? Sekalipun, nah, kenapa gua bisa bilang gue kurang setuju gitu ya, karena di 2 Timotius 2:13 berkata jika kita tidak setia dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi dia tidak dapat menyangkal dirinya itu menyatakan jati diri Tuhan yang adalah setia. Gitu. Jadi walaupun kita tidak setia, kita berdosa sekalipun dia tetap setia. Gitu. Nah, makanya itulah yang menjadi dasar hipotesa gue kenapa gue kurang setuju kalau Ela sama Tani itu diartikan bahwa Allah itu meninggalkan Yesus. Gitu kalau dari gua ya. Gitu. Itu Pak Ino. Jadi apa namanya? Sama Tani. Tuhan itu Allah itu enggak meninggalkan Tuhan. Jadi itu kayak sebuah ungkapan aja. Ekspresi. Ini kalau dari gua, hipotesa gua nih. Itu ekspresi kesakitan daripada Yesus ketika disalib. Sama lah kayak di Daud kan juga waktu itu kan. Itu paralelnya dengan itu ya Daud. Gitu. Nah, kalau menurut Nando gimana nih? Kalau menurut lu gimana? Hah? Simpelnya kalau gue moderator aja. Nah, kau gak nih? Saving ini nih, safe house nih. Main aman aja. Kalau ini main aman aja dulu. Jadi apa namanya? Kalau lu kayak gimana? Kalau gue sih kagak terlalu ini juga ya mesti. Nggak pernah mengeksegesa mentok banget masalah ini cuma pandangan aja. Nah, kalau ini juga bukan inti dari kekristenan kan. Kalau gue sih ikutnya mainstream aja gitu. Iya. Kalau gue percayanya adalah Allah itu meninggalkan Yesus. Nah, sebelum jauh gue mau coba tarik sedikit ke belakang ngomongin tentang penyalipan. Nah, gue orang yang ada satu teolog yang ngomong begini. Jadi ketika Lukas mencatat Yesus tuh di sebelum dia ditangkap, kan dia di Taman Getsemani itu. Nah, hanya Lukas karena dia seorang dokter ya, yang mencatat bahwa Yesus tuh stres, depresi, sampai keringatnya keluar darah. Itu ada bahasa medisnya ya. Orang depresi sampai keringatnya keluar darah, itu depresi. Dan banyak orang menganggap bahwa Yesus depresi karena besoknya mau disiksa, besoknya mau rajam dan lain-lain. Nah, kalau gue ngeliatnya yang sangat berbeda. Oke, kita percaya Yesus itu manusia, dicubit sakit, dia juga lapar, dia juga sedih, dia pernah nangis, dia pernah marah, itu manusia. Dia manusia, dia bukan Iron Man atau Superman, ya kan? Yesus itu manusia. Jadi ketika dia dicambuk itu sakit sekali. Tetapi yang gue lihat adalah di Taman Getsemani itu, kenapa dia stres, terpisah depresi sampai pembuluh darahnya keluar keringatnya keluar darah gitu. Itu bukan karena Yesus takut bukan disalib, takut disiksa sebelum penyaliban gitu. Dicambuk dengan duri yang sampai dagingnya sampai terkoyak gitu. Terus mahkota duri dan lain-lain. Bukan itu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ketika dia mengekspresi, kalau kita tadi minjem kata dia mengekspresikan kesakitannya, itu malah bukan dicambuk, bukan dikasih mahkota duri, tapi ketika dia sedang selesai, mau nafasnya selesai, disalib. Nah, pas konteksnya ada ketika dia bilang, ayo lo Eli, Allahku,
lambah kayak kan mengapa engkau tinggalkan aku gitu. Kok menurut gua harusnya ketika Yesus benar-benar kesakitan pas dicambuk itu lebih sakit daripada disalib. Walaupun dipatahkan semua tetapi udah mati rasa semua tuh badannya udah karena kesakitan gitu. Maksudnya kalau emang dia merasa sakit harusnya eli matahari keluar berkali-kali gitu di awal. Iya, misalnya aduh sakit gitu. Terus nanti Imam kemudian aduh sakit lagi. Orang sakit kan kayak kita masuk ke rumah sakit tuh orang teriak mulu sakit mulu kan gitu. Aduh sakit ya. Maksudnya kata-kata Yesus keluar itu ketika itu di kayu salib doang kayak gitu. Nah akhirnya gue tarik sebuah benang bahwa kenapa seperti itu dan gue bisa menyimpulkan dari pandangan sendiri ya gitu, bukan eksegesi singkat gitu kan gitu. Jadi kenapa Yesus depresi di Taman Getsemani itu satu berdoa sampai keringatnya keluar darah adalah ketika dia tahu bahwa besok dia sama Bapa akan terpisah gitu. Kenapa terpisah? Karena dia harus menanggung dosa umat manusia. Kayak gitu. Karena jelas Yesus itu sebelum Yesus mati ibaratnya itu masih ada di dalam zaman perjanjian lama semua tuh. Masih di zaman perjanjian lama. PB itu belum ada. PB yang namanya zaman kasih karunia, zaman yang namanya pembebasan belum ada tuh. Di zaman PL tuh masih zamannya dosa harus kasih korban. Diberkati atau dikutuki. Gitu. Zaman dimana Tuhan meninggalkan lo atau Tuhan tidak meninggalkan lo. Zaman dimana ketika Saul salah Tuhan tinggalkan Saul sampai gila. Itu zaman PL semua tuh. Nah Yesus tuh masih menggenapi zaman PL itu. Jadi vibe PL-nya atau keadaan PL-nya termasuk juga teologi PL-nya itu masih ada dalam Yesus. Nah, ibaratnya umat manusia itu dosanya itu masuk dalam tubuh Yesus kan. Seketika dia yang tidak berdosa kata Paulus kan menjadi berdosa. Nah, sedangkan dosa kalau dalam konsep PL nih namanya orang berdosa tidak bisa bersatu dengan Allah. Makanya ada satu kisah ketika ada satu orang lihat Allah langsung mati tuh. Di Imam atau di mana gue lupa tuh. Ya kan orang lihat muka Allah langsung mati karena tidak ada yang bisa berani melihat muka Allah. Karena langsung mati kayak gitu kan. Kenapa mati? Karena dosa. Gitu. Nah, Yesus tahu nih, wah nanti gue nanggung manusia nih dosanya. Suruh umat manusia. Nah, ketika gue tanggung semuanya itu, seketika gue berdosa dan ketika gue berdosa, Tuhan Yesus bilang bahwa dia terpisah dengan Allah. Gitu. Jadi itu sebagai acuan ekspresi bahwa wow, gue terpisah nih sama Allah karena nanggung dosa. Tetapi walaupun dia nangis sampai keluar keringat darah, dia tetap akan lakuin. Karena tujuan untuk dia datang ke dunia ini adalah menebus umat manusia. Ketika Yesus mati, barulah tanda PL, teologinya perjanjian lama, konsep PL hancur tuh dengan tandanya tirai metal kebelah dua. Selesai semua. Yesus mati dan ketiga hari kemudian Yesus bangkit, barulah start nolnya tuh dari zaman perjanjian baru kayak gitu. Itu yang dibilang Allah nggak mungkin Allah setia, nggak mungkin dengan umatnya, itu di PB. PL tuh masih salah betul dan betul. Salah kasih korban, kan? Makanya tidak ada yang bisa mencapai keselamatan di dalam PL. Satu pun nggak ada gitu kan. Musa Henok aja diangkat Tuhan dengan hak prerogatifnya Allah. Tapi kalau ngomong indikator, gue rasa Musa, Henok sama si Elia. Kan? Gue rasa Elia pun juga masih punya nyimpan kemanusiaan masih ada, ya kan gitu. Henok pun juga kalau mau diurut pasti mungkin ada pada zaman itu. Tapi haknya Tuhan aja angkat dia. Nah, tapi jadi menurut gue benar-benar kalau Yesus itu menurut gue sih memang kenapa dia teriakan itu ya benar-benar karena kita ditinggal. Ditinggal. Bukan karena kesakitan ya, walaupun dia memang menderita sakit gitu. Tapi benar-benar dia sakit, dicambuk sakit, mahkota duri sakit, disalibkan sakit, tulangnya semua dipatahkan semua sakit. Tapi yang lebih menyakitkan bagi Yesus adalah bukan fisik, tapi ketika terpisah sama Allah. Kayak gitu. Nah, jadi moderator gimana? Jadi dua pandangan ini cukup memiliki dasar dan alasannya. Jadi gimana Prof? Lain dua orang ini memiliki satu alasan dia lihat bahwa
sebenarnya itu hanya sebuah ungkapan. Dan satu lagi, dan Nando berkata bahwa secara harafiah emang meninggalkan, ya dua-duanya masuk akal sebenarnya. Ya, karena yang satu lagi Yesus itu, Allah itu kudus, nggak bisa bersatu dengan dosa. Oke. Nah oleh sebab itu dua-dua punya alasan dan dua-duanya dilihat ya cukup benar ya. Barisan baper bisa komentar di dalam kolom komentar. Oke? Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke.